Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, subuh ya teman-teman ya. Dan jumpa lagi ya. Kita kali ini ke visual design, komputer grafis, desain grafis ya. Kita lanjut ya, setelah kemarin kita berjuang ya dengan garis titik ya dan menjadikan sebuah objek, kita belajar vektor ya, xerography. Sekarang kita akan mulai untuk layouting ya. Dan seperti saya sampaikan kemarin, kalau sudah bisa vektor ya, basic vektor gawe poster ini adalah itu teman. Karena apa? Dia kerumitannya lebih gampang. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, sebelum ke sana ngomongin tentang poster, saya kira nggak usah saya kasih informasikan tentang apa itu poster sebagainya. Kalian bisa nyari sendiri di power of Google ya. Jadi nek gue poster ini apa dan seperti apa. Dan saya kira udah pernah melihat poster gitu ya. Mungkin yang pernah sedikit pernah ke kampus ya melihat poster-poster di Orma, atau mungkin Anda di kampung ada poster apa, poster kebiar dangdutan, kebiar itu bahasa Lawas. Mungkin pagelaran ya, pagelaran wayang kulit atau apa segala macam itu yang ada di kampung, itu ada posternya dibuat pakai kertas itu. Biasanya kertasnya dari A4 ya, A4, F4, F1 ya, atau mungkin di A3, A2, A0 nah. Kalau gedenya sudah 6 meter itu bukan poster, itu baliho gitu. Itu meneh cah. Ya sebenarnya poster itu ukurannya nggak ada ukuran baku yang jelas. Teman-teman basically tahu apa itu poster itu. Oke, saya juga baru contoh poster seperti ini ya. Nah, baik teman-teman ya, untuk poster sendiri ya, secara fungsi memang kita tahu untuk menyampaikan informasi ya. Jadi poster pada intinya itu penting informasi sampai kepada orang yang kita tuju, udah selesai. Bahkan secara ekstrim poster dalam kertas Anda tulis ada wayang nanti malam, udah cukup. Yang penting poster itu informatif kan gitu. Nah, tujuan poster bukan kita menunjukkan bagaimana kita bisa membuat desain, tapi bagaimana informasi itu sampai pada si masyarakat. Ya, misalnya Anda buat poster ada event band-bandan ya. Ya makanya teman-teman bicaranya orang melihat poster ini bisa dapat informasi ini. Yang penting informasinya itu informatif ya, tidak berbelit-belit ya. Buat poster nah ada band-bandan Anda buat cerita dulu pada suatu hari, nah itu kelamaan ya. Bahkan orang hanya lihat sekilas tahu bahwa akan ada event band-bandan kan gitu. Nah, poster mengalami banyak perkembangan. Kalau dari dulu mungkin sebelum ada era urban, sebelum MTV masuk ya, itu kita mengenal poster itu di Indonesia terkenal banget, posternya itu sentris ya, jadi terkenal itu di tengah. Ya, saya contohkan sekilas poster di tengah itu kayak gini ya. Nah, kamu bisa lihat ya di screen-nya. Poster ini sentris banget. Jadi apa sih, nggak tahu orang Indonesia itu membuat standar ya. Tapi ini jangan DC ya. Kalau bisa membuat poster ini zaman dulu, karena poster apa seperti ini dulu informatif banget. Misalkan woro itu tengah, terus digedek gitu. Bahkan tulisannya hari titik 2, terus di mana titik 2 ya, itu udah. Jadi dan itu bakunya kayak gitu ya. Itu dan teman-teman nggak boleh meremehkan karena poster kayak gini dulu, bahkan acara sebesar acara nasional pun buat posternya kayak gini dan informatif. Nah, menemukan poster kayak gini yang di jalan ambil ya. Terus ada bingkai, ini poster legend kayak gini ya. Saya bahkan koleksi poster-poster kayak gini yang lama ini. Ini legend ini ya. Anda ambil, apalagi poster udah usianya lebih dari 25 tahun. Wah, well ya. Sangat. Bahkan dulu Pak Idris itu, tapi bukan poster ini, lebih brosur ya. Bagi siapa, barang siapa ya, yang mempunyai poster pertama Stemik Amikom akan dibeli Pak Idris, satu lembarnya berapa juta itu. Cuma misal lembar, kalau ada yang nimbuhin 10 lembar kaya nanti ya. Nah, ini juga sama dengan poster ya. Ini jadi dulu awalnya tuh sentris kayak gini ya, poster di Indonesia ya. Contoh yang lain juga poster yang benar-benar old school ya, ala Indonesia ya, kayak gini ya. Woro-woro mesti itu ya, tahu mesti woro-woro, dan dia mulai berkembang ya, seperti ini boleh ya, ada hiasan
Ini dulu poster goes, ya toh. Namun bisa lihat bagaimana cara membuat poster goesnya. Ini paling menggunakan clip art yang di Word gitu ya. Ya, ada gambar sepeda, croppingnya pun masih kasar ya seperti ini. Dan mesti sentris. Nggak tahu kenapa mesti kayak gini. Jadi woro-woro itu mesti di tengah. Nah, mulai berkembang ketika kita menggunakan Word, ya Word dengan the power of Word art. Nah, kayak gini. Yes, ini mesti deh. Kalau tolong menggunakan ini, kalau ada ketemu saya di mata kuliah desain grafis, tolong ini jangan mulai digunakan ya. Ini legend ini. Word art ya, karena yang font bentuk 3D ya, terus gini lah ya. Ya kayak gini. Nih ya, ini mulai ini dan setelah ada era urban ini masuk ya, di Indonesia mulai ada hip hop ya, terus ada graffiti tagger, terus ada juga mengenal MTV dan udah banyak apa namanya, banyak budaya urban masuk, kita posternya udah mulai berkembang dan lebih atraktif ya. Contohnya Indonesia udah bisa buat poster yang mungkin sebenarnya seperti ini ya, banyak banget ya ini. Jadi lebih posternya itu lebih bahkan informasinya dikit, cuma dia menonjolkan dari si visualnya kayak gini kan. Ada maraton tanggal 16 atau tanggal berapa, ini kan lebih apa, informatif dan lebih asik dilihatnya. Jadi orang akan lebih kena. Ini lebih atraktif. Poster-poster yang modern itu lebih, dan banyak banget sampelnya di luar sana dengan karya-karya poster yang lebih menarik. Sebenarnya saya juga jujur, saya satu poster entusias, jadi saya suka banget dengan namanya poster. Jadi ngoleksi poster itu penting ya. Ada buat poster, bahkan nanti ada pernah terakhir di TPI adalah ada pameran poster ya, di poster dari zaman lama sampai yang baru. Wow, itu banyak banget poster-poster legend di sana gitu. Bahkan saat itu kalau nggak salah ada poster terakhir mainnya si Jordan ya, pemain basket. Itu poster terakhir sebelum beliaunya pensiun ya. Jadi itu akan jadi poster yang legend. Jadi kalau orang-orang visual, poster itu sangat dihargai karena adalah cara mereka mengekspresikan informasi melalui sebuah media poster. Jadi ini salah satu hal yang sangat sakral. Nah, teman-teman bisa cek video yang saya berikan ini. Silakan dilihat, ada beberapa poster dari poster lama sampai poster baru. Silakan diidentifikasi perbedaannya signifikan. Ya, walaupun sekarang poster baru ada beberapa yang sudah mulai mencoba untuk mendapat inspirasi dari poster lama. Oke, silakan lihat di video di sini. Nah, teman-teman tadi udah lihat videonya ya, video tentang beberapa sampel poster, dari poster yang lama old school ya, sampai poster yang baru, ya kurang lebih bisa menggambarkan poster yang baru ya. Karena poster itu banyak banget perkembangannya, bahkan poster baru pun dengan model lama juga banyak kan gitu. Nah, kita akan membuat poster ya. Ini kasusnya kita akan case study
dalam penting dalam sebuah poster hampir sama dengan vektor, kita harus punya namanya nah ini salah satu membagikan ide itu kita punya namanya drafting. Nah, jadi kayak sketsa awal. Kalau dalam sebuah film kita punya yang storyboard. Ya, kalau dalam sebuah robot kemarin kita bisa membuat sketsa dulu, jadi juga sama. Ketika saya akan diminta membuat poster, jadi salah satu mengembangkan itu adalah kita membuat draftingnya dulu, cah. Ini membedakan kita dengan anak SMK. Ya, anak SMK sebagai poster selesai. Tapi kok teman-teman nggak boleh, teman harus bisa membuat konsepnya. Kan nanti Anda sebagai tim leadernya itu memberikan konsepnya, Anda buat draftingnya, tempelnya di mana itu ya, di gambar. Nah, itu nanti tim Anda yang mengerjakan. Jadi Anda tuh otak atau dalangnya gitu ya. Jadi membuat konsepnya Anda, misalnya seperti ini saya buat nih. Anak apa cah ya. Anggap aja bagus ya. Ini ceritanya saya membuat poster untuk seminarnya dari Pak Arif ya. Dr. Arif ya. Beliau adalah wakil rektor 4 ya, Pak Arif ya di Amikom. Nah, ceritanya saya membuatkan beliau untuk poster beliau ada seminar. Ini saya membuat draftingnya kayak gini. Jadi ini ada efek matahari. Nanti sini foto beliau ya. Cropping simpel aja. Besok next kita akan belajar cropping itu setelah meet aja karena cukup simpel ya. Nah, ini ada juga aset teks di sini, aset teks juga di bagian kanan kiri. Jadi kita membuat drafting kayak gini. Nah, ini kita serahkan ke bagian tim produksinya. Atau mungkin teman-teman bisa membuat sendiri bisa. Nah, ini dengan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan berangkat dari berangkat dari drafting di sini ya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya A3. Nanti teman akan saya berikan aset ada 3, yaitu logo line, terus profilnya Pak Arif, foto profil, sama ini ada tipografi dari Universitas Amerika Jakarta. Seperti ini. Jadi draftingnya seperti ini ya. Jadi teman-teman ini juga sangat membantu ketika teman-teman stuck. Jadi misalnya seminggu ini dapat deadline untuk membuat poster 30. Jenenge menungso ya, mungkin lagi Anda pas disuruh buat poster paginya gitu ya, malamnya habis putus sama pacarnya. Wah, gue nek kon nggak desain saming curhat ning desain ya, malah kacau. Nah, drafting ini sangat penting gitu. Anda buat drafting ini pas Anda baru stuck, Anda lihat drafting bisa mengikuti. Nah, ceritanya ini draftingnya, teman-teman nanti akan saya share juga dengan drafting ini. Ini sebagai acuan ya. Langsung aja kita langsung ke praktik. Bisa cek ya. Saya akan buka Corel saya. Coba saya buka punya saya dulu. Oke, saya ini dokumen. Ya, ini misalkan saya kasih nama poster Pak Arif. Terus ini kertasnya, teman-teman ya, kertasnya. Ini saya pilih A3. A3 itu mungkin di dimensi 30-an cm ya, segitu. Oke. Nah, kalau pengen lihat garisnya bisa cek sini. Nah, ini. Oh, 30-an ya, benar 30-an kali 40. Oke, A3 saya klik oke. Dapat ini A3. Nah, draftingnya bisa kita masukkan sebagai sampel ya. Drag and drop aja. Seperti ini. Nah, drafting ya, ini saya kasih sini untuk petunjuk lah ya. Seperti ini. Terus ini adalah separasi antara punya saya dengan Pak Arif. Nah, kayak gini. Nah, ini Pak Arif. Nah, teman-teman, kalau sudah bisa membuat udah secara Anda membuat vektornya sudah sangat bisa, ya, membuat vektor Anda sangat bisa, maka vektor robot kemarin, maka membuat poster kayak gini, ya, asumsinya mesti paling sak jam, terus jam, enggak, bahkan 5 menit jadi cah. Ya, akan saya tunjukkan beberapa bagi kita membuat posternya. Nah, kita akan membuat kotak di sini bagi background atau latar, ya. Ini pakai rectangle ini boleh, ya. Rectangle tool diklik, ya. Nah, tinggal kita buat kotak gini boleh, misal gini, terus disamakan, ditaruh di sini. Kalau tidak di situ, ini disamakan gini boleh. Nah, ini boleh kayak gini, ya. Coba saya sana. Nah, kelihatan ya. Cuman ribet. Kita kotaknya double klik, ya, dapat kotak seukuran A3. Atau coba saya tunjukkan kotaknya. Nah, ini jadi ya. Nah, kotaknya ini jadi ya. Saya kasih warna aja biar belum bisa melihat. Nah, kita akan membuat draftingnya ini seperti hasilnya. Oke, saya akan tunjukkan dulu. Saya menggunakan teman? Saya kira cupenan cukup lah ya. Oke, saya akan buat seperti dek. Oke, dapat ya. Saya marking dulu biar bisa melihat. Oke, sambil lagi bagian sini ya,
segini boleh. Dek, terus dek, oke, jadi saya marking juga, saya buat lagi bagian sini, kita des, ya toh. Saya buat lagi bagian sini, untuk layoutingnya nanti, jadi untuk ngedit garisnya biar sesuai nanti, kayak gini, jadi deh. 5 menit ada nggak teman-teman? Kalau seperti ini Anda bisa produksi poster sehari bisa lebih dari 30 sebenarnya. Nah, kalau sudah, ya, tinggal kita save dulu. Ctrl S, misalkan saya masukkan ke project, ya, saya masukkan di video ngajar, langsung komputer grafis, masuk ke sini, saya membuat folder dulu, ya. Saya membuat folder poster Pak Arif, saya save dulu kayak gini. Nah, habis itu baru kita layouting. Ya, kita layouting sesuai dengan kurang lebih dari gambarnya. Ini kayak gini, saya buat agak efeknya. Oh, ini gini aja. Ini boleh, ini agak mau lebar. Jadi lihatnya lebih asik. Ini juga saya mainkan. Nah, gini, des. Oke, saya turunkan nih biar lebih kecil lagi aja ini. Jadi kalau Anda udah punya draftingnya, kayak gini aja, orang ngasih 5 menit, ya tadi Anda bisa cek sendiri. Makanya ini basic di vektor kemarin akan sangat ngaruh banget ketika teman bisa memahami, ya toh. Basic vektor kemarin itu jadi modal awal teman-teman untuk bisa membuat apapun di desain. Karena vektor itu sangat powerful banget ya. Oke, ini saya miringkan dulu seperti ini. Terus miring, nah ini ya, lebih seperti ini. Oke, nah kalau sudah teman-teman ya, kita cek lagi. Ini ada beberapa yang harus kita tulis ya, cukup simple. Ini kita hilangin outline-nya dulu. Saya klik semua gini, outline-nya saya hilangkan, jadi kayak gini. Saya save, background-nya hitam, kayak gini ya, udah jadi background hitam. Terus ininya putih, background atasnya putih, kasih agak abu-abu. Terus ini warnanya merah, merah ya, saya ganti warna merah. Oke, ini merahnya ini aja, merah ini. Oke, yang bawah juga merah, kayak gini. Oke, oh ini masih kurang, saya buat gini. Ini untuk ya semacam informasi lain. Oke, saya hilangkan garisnya, dapat deh. Nah, untuk membuat logo matahari cukup gampang, teman bisa pakai ini aja, jadi ini logo matahari bulat gini ya, jadi taruh sini misalnya. Nah, nanti teman bisa croppingnya pakai kemarin beberapa cara gitu ya. Ini misalkan saya kasih warna merah gini, nah ini ya jadi deh teman-teman. Ini banyak cara cropping, saya gini aja, cari yang simple, pakai pancingan, saya selektif, terus ini pakai saya klik shift, tekan shift, klik shift, klik lagi nih, nah jadi gampang. Nah, buat pancingan lagi aja, banyak cara sebenarnya. Ini buat vektor asal, nah objek vektor asal untuk biar motong gitu aja, saya klik juga ini shift. Aduh, kita belum potong. Ini kayaknya nggak nyatu deh. Satu dulu. Saya satukan, satu, terus saya klik, jadi. Nah, gini aja. Ini nanti tinggal matanya bisa tonton masukin sendiri ya. Logonya ini, kurang lebih seperti ini. Oke, nah, saya save. Nah, buat efek mataharinya gampang banget. Tinggal teman buat gini aja, gampang, sapoli cah. Gue wingi belajar vektornya dengan sangat serius ya. Ini ya nggak harus mirip, nggak apa-apa dengan draftingnya ini bisa teman improve ya. Ini juga buatnya saya juga nggak saya bakukan mirip banget ya, tapi paling nggak mendekati drafting ya. Nah ini saya kasih marking, saya kasih warna babu, dia larinya kurang gelap. Oke, mungkin ini. Terus kita hilangkan garisnya. Nah, ini
mataharinya taruh depan, order to front, jadi hilangkan garisnya, des, efek mataharinya ada ya. Oke, terus kita masukkan ada aset foto, aset fotonya Pak Arif. Pak Arif drag and drop aja, des, masukkan. Ini kok, nah, ini saya yakin teman buat kayak gini. Buat kayak gini buat teman-teman itu, buat kayak gini buat teman-teman itu, masa mainnya Pak, alah, tidak mainnya kecil dari kemampuan saya Pak. Ya dong, harus mulai sombong ya. Sudah mulai pro di kelas saya. Oke, ya kita lanjut ya. Udah masukin fotonya Pak Arif ya, kita sesuaikan aja layoutingnya gini boleh ya. Terus habis itu kita masukin aset yang lain. Ini saya punya ini, kalau saya minta Anda membuat vektornya kelamaan gitu, saya kecilkan, masukin sini aja logo Amikom. Nah, cara croppingnya pakai ini shape tool, cropping ini udah bisa, des pasin, ini pasin juga, wes tadi tuh gampangnya ya. Gampang. Oke, terus habis itu kita akan membuat ini bagian tulisan cukup gampang ya, tinggal kita pakai teks ya. Ini saya draftingnya, saya kira udah bisa paham, saya delete aja draftingnya. Kita membuat teks pakai teks ini ya, teks tool ya, misalkan tulisi di sini seminar teknologi informasi. Oke, pokoknya nggak usah aneh-aneh, habis ini aja cukup. Saya pakai Arial, save dulu jangan lupa. Saya bold misalkan, ya ganti deh Arial, jangan di bold, tak bisa pilih fontnya. Oh mohon maaf, font saya ngelotnya lama karena sangat besar, font saya banyak ya. Arial black. Oke, des. Oke, Arial black gini ya. Saya taruh sini, saya kasih warna putih misalkan, des, misalkan tema yang diangkat adalah penetrasi teknologi informasi dalam kehidupan. Oke, wah manukku muni cah enak tenan durung elur. Masuk. Wah, bel. Mendengarkan damai sambil minum kopi ya. Oke, wow, ini gini ya. Nah, ini misalkan sini. Nah, ini garis kayak gini. Ya toh, gampang. Kalau saya minta bagi gini teman-teman, ini kayak melecehkan kemampuan teman-teman ya. Belum keluar semua kemampuan desainnya. Kasih warna putih ya toh. Jadi hilangkan outline-nya, des, jadi. Bisa naik. Oh, auto win ya toh. Ini biar ini saya tergeser di bawah. Di bawah. Agak ke sini boleh. Geser dikit sini. Gedein dikit biar asik. Terus gini weh, editingnya non bisa bebas ya. Baru nanti kasih di sini, kasih nama Pak Arif ya, Dokter Arif. Nah, oke gini, di save dulu. Nah, terus kasih nama Dokter Arif Setianto gitu ya. Dokter Arif, sorry. Kok gede banget, Dokter Arif Setianto. SSI. Kok mau apa cah? Kok MT. Oke, kayak gini. Jadi saya fontnya nggak lebay-lebay, saya fontnya hanya menggunakan Arial black aja. Ya. Jadi teman-teman kalau sekarang udah mendesain, please fontnya nggak usah aneh-aneh. Fontnya yang biasa-biasa aja gitu. Terus ini saya kasih background ini biar asik aja sih. Betul backgroundnya Pak, biar asik aja ya toh. Alasannya contoh. Oke, backgroundnya saya kasih. Terus Pak Arifnya saya taruh depan, order to front.
gitu. Terus kita jadi ini ya. Nah teman-teman seperti ini. Terus ini acara yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom, tinggal drag and drop aja ya. Nah, ini saya drag and drop pokoknya, nah taruh sini gitu ya. Terus Anda tulisi ini acara diselenggarakan oleh segala macam. Nah teman-teman tugasnya adalah saya minta membuat poster ini sampai selesai seperti ini ya. Cukup gampang karena apa? Anda udah belajar basic factoringnya dulu. Kalau basic factoring udah dapat, oke, selesai. Makanya alasan kenapa saya kasih depan, bahkan orang yang belum bisa membuat desain setelah saya eksperimen dari bertahun-tahun, saya minta vektor dikerjakan dulu, maka nanti Anda pun bisa buat apapun tuh. Bahkan majalah nggak usah saya pandu, teman-teman udah bisa buat sendiri. Buktinya ini membuat poster ini hanya kalau dibanding dengan robot kemarin jauh lebih gampang ini ya gitu. Makanya robot itu saya kasih depan agar Anda benar-benar tangannya tuh lihat itu udah membuat poster. Gitu teman-teman ya. Oke, silakan buat ini, nanti silakan submit ya, nim.jpg hasil poster ini, nim.jpg dari poster ini silakan diupload di room kita. Terima kasih teman atensinya, kita jumpa lagi di next minggu depan. Jangan lupa kita udah mulai akan siap-siap ya, ancang-ancang untuk meet ya. Meetnya clue-nya Anda membuat vektornya adalah cukup gampang, yaitu layouting poster ya. Terima kasih teman atensinya, dari saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang, jangan panik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, wajib. Yo.